Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasdi Sulastri, NIM saya 1901030165. Baik, di sini saya akan memberikan contoh video pengaruh perilaku komunikasi, yaitu yang pertama ada 3, dari konformitas, fasilitas sosial, polarisasi. Baik, di sini saya akan memberikan satu persatu contohnya. Yang pertama yaitu konformitas. Baik, di video yang ini, di sini video yang di atas yang saya lihat, jadi dia satu geng, yang temennya menelpon, misal namanya Siska. Nah, temennya ini nelpon ke Siskanya mengajak Siska untuk ke salon karena ingin mewarnai rambutnya, untuk mengikuti tren di 2000 sekarang, tahun sekarang. Nah, dari situ Siska pun mau diajak ke salon untuk mewarnai rambut. Nah, tetapi di video yang ini Siska mendapatkan telepon kembali dari temennya, misalnya bernama si Farah. Nah, si Farah ini telepon Siska untuk mengajak ke perpus melihat ataupun membaca novel yang terbaru, keluaran terbaru di trending sekarang. Nah, Siska pun berubah pikirannya untuk mengajak teman-temannya ke perpustakaan membeli buku salah satu novel yang trending. Nah, Siska pun minta izin ke Farah untuk menelpon teman-temannya dan sambil mengajak. Nah, akhirnya Siska nelpon teman-temannya, akhirnya memutuskan teman-temannya untuk mengikut ke perpustakaan. Dan salah satu temannya misalnya dinamanya si Mira ini pengen juga baca novel yang terbaru di tren sekarang. Dia juga pengen beli novel itu. Nah, kebetulan kan. Nah, di sini si Mira membujuk juga salah satu temennya yang tadi awal telepon si Siska tersebut ke si. Nah, habis itu yang si Siska ini mengajak semuanya, gengnya, dan akhirnya gengnya mau untuk mengikuti ke perpustakaan baca buku. Nah, itu contoh dari konformitas yang pertama. Nah, yang keduanya, contoh yang kedua ini itu nih di sini nih. Nah, di sini ini video yang saya tangkap, dia ada 3 remaja. Yang pertama namanya Rismawati, yang kedua Taufik, yang ketiga si Maya. Nah, si Rismawati ini dia lagi di perpustakaan. Memang dia sangat suka banget membaca buku, apalagi membeli buku-buku gitu, menjadi buat collection dia baca terus. Nah, si Taufik ini di perpustakaan dia bingung mau ngapain, harus apa. Nah, sedangkan dia nggak suka baca gitu kan. Nah, kayak besokan pulang dari perpustakaan, nah dia ke kafe bertiga sama si Maya, Taufik sama Rismawati. Nah, di situ Rismawati sama Maya dia membaca buku, terus juga mengobrol-ngobrol, berbincang-bincang ini itu sambil tertawa. Terus si Taufik ini dia tuh nggak ada buat topik pembicaraan gitu, maksudnya kayak diem aja, sambil diem mau ngapain ya gitu, dia sambil diem sambil main HP gitu kan. Seharusnya kalau misalnya lagi sama temen tuh ngobrol gitu ya, dan dia tuh cuma bisa kayak main HP aja gitu, main HP terus bengong, terus sampai cuma ngeliat doang gitu. Sedangkan si Rismawati ini sama si Maya lagi ngobrol asik banget sampai tertawa, dia cuma nengok doang gitu, ngeliat gitu bahasanya. Nah, keesokan harinya Rismawati sama si Maya ini ke perpustakaan lagi untuk mencari buku yang untuk dia baca. Nah, di sini si Topik pun alhamdulillahnya dia mau membaca buku. Nah, dia di sini untuk membaca bukunya dia membeli satu buku. Nah, satu buku ini setelah dibeli nih, dia langsung baca gitu. Dan akhirnya Rismawati pun sama si Maya mendukung untuk si Topik terus belajar untuk membaca buku, novel atau apapun itu untuk diri dia sendiri, daripada dia bingung untuk melakukan apa gitu. Nah, si Topik ini jadi dia
belajar terus, membaca terus gitu. Ada efek positifnya juga, dan Maya Rismawati pun mendukung untuk si Taufik ini membaca buku juga gitu. Jadi ada pengaruh baiknya gitu. Nah, itu contoh, itu dua contoh dari konformitas. Nah, selanjutnya saya akan membacakan apa itu konformitas. Konformitas itu suatu bentuk pengaruh sosial individu bersikap dan perilaku terhadap individu lainnya yang menimbulkan dampak negatif maupun positif. Nah, baik di sini yang dimaksud adalah seperti tadi dua contoh video yang saya jelaskan, yang ini sama yang ini. Nah, itu di situ tuh videonya menimbulkan positif sama negatifnya. Nah, kita kalau misalnya berteman sama yang baik, kita juga akan ikut-ikutan baik. Kalau misalnya kita berteman sama orang yang jahat gitu, licik, kita juga akan ikut-ikut. Tapi semua itu tergantung diri kita sendiri. Tapi itu sangat berpengaruh kalau berteman itu. Makanya kalau berteman itu harus pandai-pandai, bukan memilih juga sih, pandai-pandai berteman gitu. Kayak misalnya kita jahat sama orang, dia jahat sama orang gitu. Nah, kita nggak boleh jahat juga sama orang itu gitu. Kalau misalnya dia baik, kita harus balas budi gitu, walaupun dia nggak mau dibalas budiin. Jadi sekian itu contoh konformitas, dua contoh itu. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fasilitas sosial, dua contoh juga. Baik, di sini saya akan memberikan contoh fasilitas sosial. Sebelum saya memberikan contoh fasilitas sosial, baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu fasilitas sosial. Jadi di sini tuh fasilitas sosial merupakan salah satu bentuk pengaruh kelompok terhadap individu. Fasilitas ini mempengaruhi peningkatan kualitas kerja karena adanya orang lain di dalam kelompok. Nah, seperti yang ada di video ini yang saya tanggap, itu ada 4, itu contohnya ya. Ada 4 mahasiswa sedang melakukan di Zoom meeting, salah satu aplikasi. Nah, mereka ini sedang berbincang-bincang. Nah, dia terdiri dari 3 perempuan, 1 laki-laki, yang bernama satu si Dimas, yang kedua Salimar, yang ketiga Filzah, yang keempat Ana. Nah, mereka ini sedang mengobrolkan film. Nah, di sini ada salah satu, yaitu bernama si Ana. Ana ini belum mengerjakan tugas dikarenakan dia ingin menonton tapi dia belum mengerjakan tugas. Nah, sedangkan yang lain itu sudah mengerjakan tugas semua. Nah, tiga yang lainnya juga menyuruh si Ana ini untuk maksudnya biar ngerjain tugasnya gitu. Nah, si Ana ini dikasih tahu contohnya sama si Salimar. Nah, contoh tugasnya di video ini nih, si Ana diberi contoh sama si Salimar tentang tugasnya. Nah, jadi dia terinspirasi sama tugasnya si Salimar. Jadi ada ide-ide, terus ada peningkatan kualitas kerja dia juga gitu. Nah, makanya di sini dia termasuk contoh fasilitas sosial. Nah, itu tadi contoh yang pertama. Ini contoh yang kedua, yaitu sama, dia sedang melakukan tapi dia berbeda, dia melalui call gitu ya, melalui aplikasi WhatsApp. Nah, di sini ada 4 mahasiswa. Yang pertama ada si Dina, Skia, Hikam, sama si Azka. Nah, mereka ini sedang diskusi masalah progres kerja organisasinya. Si Kia ini sebagai pembawa acaranya, jadi semuanya aman, sudah terkendali gitu ya komunikasinya. Dan si Dina ini itu sepertinya sebagai ketua pelaksana gitu. Si Aska juga sebagai hal yang terpenting juga di situ gitu. Nah, mereka udah berdiskusi terus gitu, masalah progres. Nah, akhirnya selesai. Ada salah satu, yaitu si Azka ini dia belum mengerjakan tugas psikologinya. Nah, dia juga bingung gimana caranya tugas ini gitu selesai. Nah, sedangkan si Azka ini ngomong 2 hari lagi deadline loh gitu, maksudnya tugasnya dikumpulin gitu 2 hari lagi. Nah, di sini mereka bertiga ini
membantu si Azka untuk mempermudah mengerjakan tugas psikolognya. Nah, itu contoh dari video yang di sini. Itu dua contoh fasilitas sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan polarisasi, yaitu contoh yang ketiganya. Yang pertama contohnya itu nih yang di video ini. Yang di video ini dia bernama Soleh. Jadi dia itu salah satu mahasiswa yang mencalonkan jadi ketua BEM gitu. Terus dia selama di organisasi aktif, terus berani gimana gitu ya. Maksudnya berwibawa gitulah, maksudnya kayak gimana ya? Dia tuh keluar gitu kreativitas atau apanya gitu. Nah, semenjak dia di dalam kelas di video ini, si Soleh ini cenderung menjadi pendiam dan tidak kreatif ataupun aktif di dalam kelasnya. Dia lebih baik memilih diam gitu loh, mendiamkan diri gitu. Nah, sedangkan dia di organisasi, dia banyak ide-ide kreativitas gitu. Yang dia yang dia ungkapkan, yang dia keluarkan gitu. Nah, sedangkan di dalam kelasnya itu dia malah cenderung lebih diam, lebih banyak diamnya gitu dibandingkan aktif, berbeda dengan mahasiswa yang lainnya gitu. Jadi untuk tambahan contoh yang kedua itu menurut saya jadi ada namanya Kevin. Jadi si Kevin ini aktif banget di organisasi di dalam kelasnya. Nah, Kevin ini kalau di dalam organisasi tuh dia cenderung kayak aktif banget gitu, terus berkarisma gitu. Nah, sedangkan di dalam kelasnya dia itu bercenderung malah lebih diam, banyak diamnya, tidak ada aktif sama sekali, tidak ada berkarismanya juga gitu. Maksudnya kayak jadi diam beku gitu. Nah, dibandingkan organisasinya. Jadi perubahannya beda banget. Nah, itu contoh dari polarisasi menurut saya. Terima kasih, sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.